Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan Partai Hanura yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan orasi politik tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik yang terjadi di negara kita. Adapun tema yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kiprah Partai Hanura di dalam mengisi perpolitikan di Indonesia. Nah, tentunya tema yang saya sampaikan ini bersifat luas, tetapi pada intinya adalah bagaimana kita membangkitkan semangat daripada generasi muda, semangat daripada orang-orang yang terlibat di dalam Partai Hanura, sehingga memiliki semangat juang yang tinggi untuk memajukan Partai Hanura sebagai salah satu partai yang ada di Indonesia dan salah satu juga pengisi pembangunan di Indonesia. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, adalah kenapa kita harus berpolitik di negara kita. Kenapa kita tidak jadi penonton saja di lapangan kita sendiri atau jadi tamu saja di rumah kita sendiri? Kenapa kita harus berperan aktif di dalam perpolitikan di negara Indonesia? Ada beberapa hal yang menjadi dasar, menjadi alasan kenapa kita harus berpolitik di negara Indonesia ini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang itu punya cita-cita, punya keinginan, punya tujuan. Tentunya tujuan secara umum adalah tujuan yang tercantum di dalam negara Indonesia, yaitu ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Nah, selain itu perlu juga saya jelaskan bahwa di dalam kerangka tujuan itu banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, bahkan hobi yang sama. Mungkin kalau saya sederhanakan bahwa banyak orang yang memiliki tujuan ingin membantu orang lain. Bukan sekedar hanya ingin hidup sendiri, ingin bersenang-senang sendiri, tetapi dia punya hobi, ingin membantu dan meringankan beban orang lain. Nah, terus kalau kita hidup sebagai seorang pribadi, ya, sebagai seorang individu, ya, sebagai seorang karyawan, atau bahkan sebagai seorang pengusaha, yang tujuan kita adalah ingin membantu orang, pertanyaannya, seberapa orangkah kita bisa bantu? Dalam posisi kita sebagai seorang karyawan atau pengusaha, paling yang kita bisa bantu adalah beberapa orang, 5 orang, 10 orang, puluhan orang, atau ratusan orang. Dari segi kemampuan sebagai seorang individu, sebagai seorang karyawan, atau sebagai seorang pengusaha, kita tidak akan bisa membantu banyak orang karena keterbatasan yang kita miliki. Terus jalan apa yang harus kita lakukan untuk bisa membantu banyak orang, untuk bisa menolong banyak orang? Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah menjadi seorang pemimpin. Itu kata kuncinya. Kita harus menjadi seorang pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin di Indonesia itu harus lewat partai politik. Jadi itulah dasar mengapa kita harus menjadi partai politik. Kalau orang yang tidak paham tentang itu, mungkin hanya dikira bagaimana dia bisa terkenal, bagaimana dia bisa banyak uang, kemudian hidupnya berfoya-foya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin, karena dengan menjadi seorang pemimpin kita akan bisa membahagiakan, menolong dan membantu banyak orang. Kalau kita ingin menolong atau membantu satu desa, ya minimal kita jadi kepala desa. Kalau kita ingin membantu satu kecamatan, ya minimal kita jadi camat. Atau kita ingin membantu satu kabupaten, ya kita harus jadi bupati. Atau kita ingin membantu seluruh rakyat Indonesia, maka jalan satu-satunya adalah
kita menjadi presiden. Itulah sesungguhnya tujuan kita berpolitik. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan yang saya banggakan. Pertanyaan kedua, kenapa harus Partai Hanura? Ya, karena Partai Hanura adalah partai yang sudah resmi ada di Indonesia, sudah diakui oleh negara. Partai Hanura juga adalah partai baru yang belum terkontaminasi dengan permasalahan-permasalahan hukum. Tidak ada kader Partai Hanura yang korupsi sampai miliaran rupiah, sampai merugikan negara begitu besar. Apalagi bagai pemuda-pemuda milenial, Partai Hanura sangat tepat untuk Anda belajar berpolitik, untuk Anda mengabdikan kemampuan Anda di dalam politik untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Itulah kenapa alasannya Partai Hanura. Nah, terus pertanyaan terakhir, apa yang harus kita punyai sebagai kader Partai Hanura untuk bisa ikut di dalam kancah perpolitikan Indonesia dan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa? Rekan-rekan yang saya hormati, kader Partai Hanura yang saya banggakan, jika berpolitik itu sama dengan berperang, politik is a war, politik adalah perang, maka kita tidak dapat terlepas dari teori-teori dan strategi perang. Dan yang paling terkenal dalam strategi perang itu adalah seorang ahli perang Tiongkok yang bernama Sun Tzu, yang mengatakan ada 3 syarat yang harus kita miliki jika kita ingin menang dalam berperang. Apakah syarat itu? Yang pertama adalah kita harus memiliki cadangan makanan yang banyak. Yang kedua, kita harus memiliki persenjataan yang lengkap. Dan yang ketiga, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi. Itulah yang harus kita miliki. Nah, cerita itu kemudian dilanjutkan. Seorang murid kemudian datang kepada gurunya, Sun Tzu. Dia bertanya, kalau dari ketiga itu guru harus dihilangkan satu, mana yang bisa dihilangkan? Dengan cepat si guru menjawab, makanan bisa dikurangkan. Dengan makanan yang cukup, dengan senjata yang seadanya, dan senjata yang kuat, tetapi dengan semangat yang terus menyala, Anda akan menjadi seorang pemenang perang. Kalau begitu guru, saya bertanya lagi, kalau dari sisa yang 2 itu harus dihilangkan satu lagi, mana yang harus dihilangkan guru? Sun Tzu menjawab, senjata bisa dikurangi. Dengan makanan seadanya, senjata juga seadanya, tetapi dengan semangat yang berkobar, Anda bisa menjadi pemenang dalam perang. Tapi gurunya menekankan, semangat yang kuat dalam persatuan itu tidak boleh hilang. Karena tanpa semangat sama dengan artinya orang mati. Orang mati bukan saja orang yang di dalam kubur, tetapi orang yang berdiri tegak, bisa berjalan, bisa berlari, tetapi dengan semangat terkubur adalah orang mati. Makanya Partai Hanura lewat kader-kadernya tidak boleh memiliki semangat yang terkubur. Semangat menang, semangat berjuang harus tetap dikobarkan. Terus, kenapa persatuan dan kesatuan itu begitu menjadi hal yang penting di dalam memajukan sebuah partai? Karena sekarang ini bukan zamannya Superman yang bisa begitu membalikkan dunia hanya seorang diri. Kita butuh orang lain, sedemikian pula orang lain membutuhkan kita. Take and give itu artinya kita butuh persatuan. Apalah artinya sebuah kereta jika ditarik oleh 2 ekor kuda yang jalannya tidak searah, kereta itu akan hancur. Demikian pula Partai Hanura ini, jika kader-kadernya saling berseberangan, saling mengambil arah sendiri, partai juga akan hancur. Seperti itu. Begitulah perjuangan kita di dalam seharusnya memajukan Partai Hanura. Tentunya hambatan dan gangguan pasti kita akan temui. Tidak seperti indahnya air mengalir, tidak seperti indahnya cahaya matahari pagi, tidak seperti itu. Bung Karno mengatakan untuk bisa maju, jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi. Begitulah seharusnya mental seorang kader Hanura.
Dan terakhir, saya sampaikan bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Ya, seperti seorang ilmuwan dunia yang terkenal dengan orang terhebat, terpandai dunia, Einstein mengatakan, jika satu ekor kuda bisa menarik 2 ton beban, pertanyaannya, berapakah 2 ekor kuda bisa menarik beban? Secara matematika, tentunya yang bisa ditarik itu adalah 4 ton. Tetapi kenyataannya yang bisa ditarik itu adalah 32 ton. Lalu di mana logikanya? Di sanalah letak arti sebuah kebersamaan, arti sebuah persatuan dan kesatuan di dalam memajukan sebuah negara, sebuah partai, dan apapun itu. Tetap persatuan dan kesatuan itu diutamakan. Demikian dulu untuk rekan-rekan Partai Hanura. Saya mengharapkan tetap bersatu. Bersatu kita kuat, bercerai kita akan runtuh. Jadi kader Hanura, semangat, semangat, dan semangat. Dan terus lanjutkan persatuan dan memperjuangkan menjadi partai yang besar dan partai yang diperhitungkan di Indonesia. Salam hormat saya, merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam sejahtera.